Hey guys, video ini saya akan sharing kamu bagaimana kamu bisa menggunakan tools software Keyoyun ini untuk bisa mengelola toko kamu di berbagai marketplace ke dalam satu tampilan software aja. Nah, tapi sebelum mulai videonya, saya mau minta bantu kamu untuk like video ini dan subscribe ke channel saya. Terima kasih. Jadi, apa itu Keyoyun dan kegunaannya? Jadi, produk ini merupakan suatu software atau tools yang bisa membantu kita seller marketplace yang mempunyai banyak toko nih dan di beberapa marketplace untuk mengelola toko kita secara gampang. Dan gampangnya bagaimana? Sekarang kita hanya perlu dalam satu tampilan di Keyoyun ini untuk bisa mengatur toko-toko kita, stoknya, dan meng-scrap produknya. Dan sekilas info, user Keyoyun ini sekarang udah mencapai lebih dari 300.000 user. Dan mereka juga sudah bekerjasama lebih dari 100 logistik internasional. Dan sekilas info, Keyoyun ini juga sudah bekerjasama dengan 30 platform marketplace internasional, yang termasuk juga Shopee, Tokopedia, Lazada, AliExpress, dan Amazon. Jadi udah bisa saya katakan, produk ini udah terjamin keamanannya dan kualitasnya juga. Kamu bisa langsung cek link registrasinya di deskripsi ya. Nah, kamu kan sekarang udah tahu apa itu Keyoyun sama kegunaannya. Saya mau minta bantu kamu untuk share video ini ke teman-teman kamu dan minta teman kamu untuk registrasi ke Keyoyun ini. Karena mereka sangat butuh jika mereka sekarang mempunyai banyak toko di berbagai marketplace. Jadi untuk poin berikutnya, saya akan jelasin kalian bagaimana untuk share scrap produk yang macam di marketplace 1688 ke toko off marketplace kalian, terutama di Shopee. Dan juga selanjutnya saya akan mengajarin kalian bagaimana cara untuk mengedit informasi produk yang habis kalian scrap. Jadi kita akan mulai langsung dari bagian cara scrap produk ke Keyoyun ya. Tapi yang pertama kita harus mulai dulu bagaimana kita bisa melakukan registrasi dan seterusnya ya. Kalian bisa langsung nonton, jangan sampai kalian skip ya. Ini penting banget. Pertama, kalian langsung pergi ke homepage keyoyun.com ini. Setelah itu kalian kan nggak ada akun nih. Pertama kalian perlu langsung klik Get Started Now yang di free. Setelah kalian masuk, tampilannya begini. Kalian kan pertama nggak ada akun, kalian perlu sign up dulu. Oke, setelah sign up, kalian harus masukin email kalian, diverifikasi dulu, lalu password kalian setting sendiri, sama mobile number sesuai negara ya. Setelah itu kalian bisa klik cetak box ini, di sign up. Setelah udah, kalian bisa langsung masuk ke login ya. Nah, kalau saya sendiri kan sekarang udah ada akun nih. Jadi saya langsung akan masuk aja. Oke, setelah kalian masuk, pertama tampilannya kan begini. Kalian bisa klik next saja, lalu bahasa kalian bisa pilih sendiri, mau pakai Inggris ataupun Indonesia. Kalau saya pilih Indonesia ya. Finish. Oke, kalau untuk yang akun ini, sebelumnya saya udah otorisasi shop ke salah satu toko Shopee saya, sehingga kalian bisa lihat di sini ada satu pesanan baru ya. Oke, jadi pertama yang perlu kalian lakukan, kan di Google Chrome kalian perlu pertama unduh ekstensi namanya. Oke, setelah kalian udah masuk, kalian perlu translate ke page-nya ke bagian Inggris ya. Kalau kalian mau pakai Mandarin, terserah, bisa pakai juga. Nah, setelah itu kalian kan pakainya sekarang Google Chrome nih untuk websitenya. Kalian bisa klik bagian Go to Google Store to download. Kalau saya pakai Google Store to download, kalian bisa klik Add to Chrome. Oke? Add extension. Nah, setelah itu kalian akan muncul begini, Shopee Fans Plugin Panel. Kalian bisa klik next, 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 next terus saja. Next terus, next. Oke, udah siap. Setelah ini kalian perlu ini, klik Pin. Nah, ini artinya udah bisa berjalan di Google Chrome ini. Kalian bisa close saja ini close juga. Setelah itu, kalian perlu melakukan apa namanya, yaitu adalah otorisasi shop. Kalian perlu klik ini, otorisasi shop. Jadi sekarang kita anggapan kan mau scrap produk yang di website 1688 ini masuk ke Shopee. Jadi kita perlu sekarang anggapannya hubungkan toko Shopee kamu sendiri. Kalau kamu punya Lazada, Tokopedia, terserah, masukin aja. Tapi sekarang kita kan topiknya bahas di bagian toko Shopee ya. Kalian bisa klik hubungkan. Nah, di sini kalian merupakan akun toko kalian. Kalian bisa klik aja, kalian setting Indonesia, dan masukin email toko kalian dan password toko kalian. Setelah itu kalian login dan bisa konfirmasi. Nah, kalian nanti akan nampak di bagian bawah kalian, ada ini, toko kalian. Udah terhubung dengan Keyoyun ini.
Oke, jadi sekarang anggapan kita udah siap otorisasi dan untuk ekstensi. Dan ini harus ingat diaktifkan begini. Sekarang kita pergi ke website 1688.com ya. Sekarang kita anggapan mau scrap produk nih. Kita sekarang anggapan udah mau tahu kira-kira mau jual produk apa nih. Pertama, kalau di sini websitenya kan Mandarin, kalian translate ke Inggris aja. Oke, sekarang saya akan ajarin kamu bagaimana untuk langsung mengumpulkan seluruh produk atau mass scrap gitu ke dalam kotak koleksi Kyoyun kamu. Kamu bisa langsung pergi ke ini dulu. Kamu terserah, pas kamu masuk ke 168, kamu klik satu produk dulu, terserah. Kamu sekarang mau masuk ke toko suppliernya. Ini saya terjemahkan dulu ya, ke Indonesia. Setelah itu, kamu klik ke bagian ini. Ke bagian sini. Ini saya langsung scrap, klik yang ini. Kalian bisa lihat lagi tunggu prosesnya sampai 26 ya. Ini sekarang lagi proses lagi 9 sampai angka 26 items succeed. Udah, kita bisa langsung gas. Oke, 26 succeed. Nah, kalian bisa lihat ini produk-produk yang tadi saya scrap di toko supplier itu. Kita bisa pilih nih. Nah, kalian bisa lihat setelah kalian klik salah satu produk, dia ada muncul collect to Kyoyun ataupun yang lainnya. Kalau yang kayak gini, kita coba aku lihat dulu kira-kira kita mau jual produk apa ya. Oke, kita sekarang anggapan mau jual ini baby cotton ya. Saya klik dalam masuk dulu untuk lihat suppliernya menjual produk apa aja. Jadi untuk Kyoyun ini dia bisa melakukan scrap massal juga ya. Oke, sekarang produk ini kita mau collect to Kyoyun. Kalian bisa klik collect, dia lagi proses collecting ini, bisa tunggu. Nah, ini collect successful. Kalian bisa juga mungkin mau sekarang mau jual jeans, collecting juga, ataupun collecting di bagian ini juga. Ini, kalian bisa lihat udah collect successfully, sama yang ini juga udah collected, udah siap juga. Nah, setelah itu, kalian bisa langsung masuk ke bagian scrap produknya, kotak koleksi yang tadi kalian scrap punya. Nah, kalau untuk ini hiraukan aja, karena sebelumnya saya udah coba scrap ya, jadi kalian nggak usah lah. Ini saya hapus dulu, saya hapus. Dan perlu saya infoin ya, kalian kalau mau pakai tools yang mirip saya ini, kalian bagusnya tuh menggunakan pusat memesan ini, kalian membeli paket yang kayak saya, yaitu adalah VIP. Jadi saya bisa mendapatkan tools-tools khusus yang kalian bisa gunain jika kalian menggunakannya versi gratis. Harus ingat untuk bisa mengupdate ke VIP 1 ya. Jadi tenang aja, kalian mungkin bisa coba dulu yang versi gratis. Kalau kalian merasa diri kalian cocok nih dan membutuhkan toolsnya ini memang untuk membantu marketplace kalian untuk lebih efisien, jadi kalian bisa menghemat waktu kalian bisa langsung upgrade aja. Kliknya di bagian ini ya, di isi saldo dan di pusat memesan. Kalian bisa langsung upgrade aja sekarang membeli. Oke, sekarang kita balik ke topik lagi. Jadi kan sekarang Jadi sekarang anggapan kita kan udah scrap produk nih. Kita sekarang mau lihat kotak koleksi kita, klik ini, kotak koleksi. Ini adalah hasil scrap produk kita tadi. Dari ini, kalian bisa lihat Alibaba-nya. Oke, kita sekarang anggapan satunya mau klaim ke toko kita. Pilih platform, tadi kita kan otorisasi shopnya itu hanya toko Shopee nih. Jadi klik ini aja. Kita ketekan klaim ke. Oke, setelah itu kalian bisa klik ke produk shop. Ini kalian bisa lihat Shopee kotak draft.
Nah, ini produk yang tadi kita ada script ya, kalau bisa lihat. Sekarang kita mau masukin produk ini ke dalam toko kita yang di Shopee itu. Kalian bisa lihat. Sekarang kita mau edit dulu ya produknya. Kalian bisa melakukan mass edit juga untuk secara massa, edit semuanya atau enggak ya, terserah. Kalau untuk yang kali ini videonya saya akan tunjukin untuk tunggal produk. Setelah itu kita klik edit. Ingat, kita perlu klik di Indonesia side ya. Oke, kita sekarang mau pilih shop dulu, toko yang otorisasi tadi, ini Happy Stationery. Lalu untuk kategori produk, kalian bisa sesuaikan juga. Kalian tadi scan produknya apa, kalau untuk saya sendiri kan tadi kan baby and kids fashion ya. Ini baby clothes. Lalu saya buat other juga. Kategorinya disesuaikan dengan produknya. Nah, di bawah sini brandnya apa? Sekarang saya anggapan kan no brand. Region of origin. Tadi ada mainland China. Usia yang direkomendasikan, kalian bisa setting sendiri aja. Kalau untuk kali ini, saya coba ngasal dulu ya, karena hanya percobaan, kasih kalian lihat aja. Ini patternnya, terserah. Oke, kalau ini bisa dibiarkan aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke informasi dasar ini. Ini yang paling penting. Kan sekarang kan bahasa Chinese nih. Kalian harus masukin terjemahan masal. Jadi kalian bisa menjadi dari Chinese pergi ke Indonesia ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini semuanya langsung udah sendiri otomatis ditranslate. Kalau untuk produknya, kalian bisa menggunakan keyword yang saya bilang. Ini nanti akan masuk ke keyword judul Shopee ya. Jadi kalian perlu maksimalkan dulu dari sini sendiri. Jaket anak-anak. Ini sekarang saya tidak langsung memaksimalkan karena hanya sekelas tutorial untuk menggunakan Keyoyun ya. Jaket anak-anak. Untuk kode produk, kalian terserah kalian. Sekarang SKU kalian apakah ada standar enggak ya? Mungkin 1, 2, 3. Ini hanya contoh aja. JK. Nah, untuk di deskripsi, ingat seperti yang saya pernah bilang, kalian perlu optimasi deskripsi. Kalian perlu kasih spesifikasi secara jelas, jadi yang nggak guna sini perlu dihapus. Ini kalian bisa lihat dulu. Mungkin yang nggak relevan, kita bisa hapus saja. Oke. Kita bisa lihat langsung di bagian bawahnya. Foto-fotonya udah lengkap ya. Oke, kalau misalnya ada video, kalian ada bisa masukin juga. Nah, sekarang kan kita ada kombinasi variasi. Sekarang anggapan kita mau jual produk tunggal nih. Kalian klik ini, produk tunggal. Nah, untuk pilih promo, nggak perlu. Misalnya kalau toko kalian ada promosi sendiri langsung, itu bisa silakan pilih. Lalu untuk sekarang stok harganya, kalian bisa isi aja sesuai dengan produk yang kalian beli. Lalu jumlah stoknya ada berapa, terserah kalian. Ini saya hanya coba aja ya. Testing ngasal. Sama alat penetapan harga, kalian perlu setting juga untuk bisa lebih spesifik ya. Dia bisa membantu kamu untuk langsung menjual dan mengkalkulasi kira-kira produk apa yang perlu kamu jual untuk bisa mendapatkan profit berapa persen. Perhitungan ongkir bisa setting aja sendiri, udah sesuai di sini beratnya. Faktor harga, misalnya sekarang produknya tuh cost-nya sekitar 5.000. Biaya lain mungkin 1%. Lalu biaya tetap adalah biaya mungkin untuk packing, sama mungkin sewa gudang ataupun listrik utilities gitu. Saya anggapan satu per produk biaya tetapnya 2.000 ya. Margin keuntungannya kamu pengen mungkin setting 20%, oke. Diskon ini kamu terserah mau setting atau enggak. Setelah itu kalian bisa lihat harga jual yang dihitung saat ini. Jadi kalian akan dikasih harga jualnya begini. Kalian bisa ke bawah dulu. Ukuran produk saya ngasal dulu ya, karena hanya percobaan aja. Ini kalian bisa pilih mau pre-order. Kalau kalian dropship dari mungkin China pergi ke Indonesia, kalian perlu pre-order. Atau mungkin kamu ada stoknya langsung, bisa kirimkan produk dalam 2 hari. Jasa kirim sesuai dengan toko kalian sekarang, aktifkannya ada jasa kirim apa aja, instan, regular, ataupun hemat. Setelah itu, kalian bisa Nah, kalian bisa lihat status platformnya menjadi normal. Ini artinya udah siap ya. Sekarang balik ke toko Shopee saya kasih lihat. Sekarang saya buka toko dulu, Shopee Seller.
Oke, kita masuk dulu ke produk saya. Kita coba lihat ya. Nah, kalian bisa lihat. Ini produk yang tadi saya ini. Jaket anak-anak. Ini yang tadi saya scrap ya. Kalian bisa lihat. Langsung udah masuk ke dalam. Nah, tadi kan untuk yang bagian keyword saya nggak maksimal sama deskripsi produk. Saya akan tidak maksimalkan juga. Itu hanya sekilas coba ya. Oke, kalian perlu setting sendiri juga. Kalian bisa lihat. Ini semua yang tadi saya masukin udah persis. Untuk pengiriman juga jelas. Ukuran paket. Nah, kalian bisa lihat bahwa ini sangat bagus banget untuk membantu kalian lebih efisien dalam mengontrol toko. Misalnya kalian mempunyai banyak toko di Shopee, Tokopedia, Lazada gitu, ataupun mungkin di marketplace lain. Nah, kamu kan sekarang udah tahu nih bahwa Kyoin ini kan sangat berguna banget ya. Kamu bisa coba untuk trying yang versi gratis dulu, dan kamu merasa cocok, kamu bisa coba langsung mirip saya upgrade ke plan VIP-nya. Dan juga kamu akan mendapatkan tools-tools yang lainnya yang berguna.